Halo sahabat Puan, apa kabar? Hari ini aku akan membagikan resep untuk membuat nastar. Kali ini resepnya cuma membutuhkan 3 bahan loh. Yuk simak video kita. Nah, untuk membuat kue kali ini, kita membutuhkan 3 bahan utama saja sahabat Puan. Mari saya perkenalkan bahan-bahan yang akan kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan 150 gram tepung terigu. Ini yang saya gunakan adalah protein sedang, karena untuk membuat kue cookies lebih cocok protein sedang ya sahabat Puan. Lalu menggunakan 8 sendok makan margarin atau mentega. Lalu saya membutuhkan 27 gram susu bubuk atau 1 saset susu bubuk yang full cream ya sahabat Puan. Oke, sekarang langsung saya campurkan saja semua bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Bahan ini saya gunakan untuk membuat kue nastarnya ya sahabat Puan, jadi di luar dari isi nastarnya tersebut. Pertama-tama saya mau memasukkan tepung terigu ke dalam wadah yang sudah saya siapkan. 150 gram ini saya mendapat 17 nastar yang berukuran sedang menuju besar ya sahabat Puan. Jadi kalau misalnya sahabat Puan ingin buat lebih banyak, bisa dikalikan saja resep yang sudah saya buatkan. Lalu saya masukkan 1 saset susu bubuk ke dalam adonan itu. Nah, selanjutnya sahabat Puan, untuk pelengkap saya menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Jika sahabat Puan punya gula halus di rumah, gula pasirnya juga bisa digantikan dengan gula halus ya sahabat Puan. Ukurannya juga sesuai takaran sahabat Puan. Kalau saya di sini menggunakan 1 sendok makan saja sudah cukup. Lalu saya menambahkan margarin atau mentega. Di sini saya menambahkan 8 sendok makan margarin ya sahabat Puan. Saya menambahkan 5 dulu, nanti 3 belakangan. Margarin bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung jenis tepung yang kalian gunakan ya sahabat Puan. Biasanya tiap merek kadar penyerapan airnya tuh berbeda-beda, jadi bisa disesuaikan dengan tepung yang sahabat Puan sedang gunakan. Nah, ini sedang saya aduk ya sahabat Puan. Cara mengulenin dengan baik dengan spatula adalah dengan diseret gitu menteganya supaya terkena tepungnya dengan rata. Jadi kalau lama-kelamaan kita ngaduknya diseret-seret kayak gitu supaya nanti semuanya kena margarin. Nah, ini saya tambahin lagi 3 sendok makan mentega ya sahabat Puan, karena masih kurang tercampur dengan rata. Jadi nanti hasil akhirnya adonannya ini berbentuk warna kuning karena semuanya bercampur dengan mentega. Nah, selanjutnya saya uleni dengan tangan ya sahabat Puan, ditekan-tekan aja supaya setiap butiran tepungnya itu menempel satu sama lain. Saya tekan-tekan seperti ini ya sahabat Puan. Tidak perlu diuleni lama-lama. Kalau misalnya sahabat Puan sebelum mau membentuk kue nastarnya mau di-chill dulu ke dalam chiller di kulkas juga bisa ya sahabat Puan. 20 menit juga sudah cukup, tapi ditutup dengan kain basah agar tidak kering. Selanjutnya saya sudah menyiapkan selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan. Jadi sebelum membuat adonannya saya bulat-bulatkan dulu dan saya masukkan freezer supaya gampang dibentuk. Nah, ini adonan kue nastarnya saya pipihkan. Saya ambil kira-kira 1 sendok makan ya sahabat Puan. 1 sendok makan ini juga nanti hasil kuenya juga sudah ngembang dan sudah besar menurut saya. Kalau misalnya sahabat Puan mau buat kue nastar yang lebih kecil-kecil, bisa disetengahkan adonan yang saya buat. Tinggal dikecilin aja selai nanasnya ya sahabat Puan. Ini saya bulat-bulatkan sampai seluruh adonannya habis. Saya di sini tidak menggunakan sarung tangan karena susah ya sahabat Puan untuk ngebulat-bulatin kayak gitu. Saya menggunakan bantuan baking mat supaya ngebulatinnya juga lebih gampang ditaruh ke baking mat. Seperti itu ya sahabat Puan.
kita bulat-bulatkan sampai semuanya habis. Nah, ini kenapa saya sedikit cubit-cubit kayak gitu, supaya nanti adonannya nggak ada keretakan ya sahabat puan. Jadi kalau misalnya dibuletin, semua permukaannya mulus. Jadi jangan sampai ada retakan-retakan gitu, karena nanti itu yang buat kuenya saat pemanggangan pecah ya sahabat puan. Jadi pastiin benar-benar permukaannya itu mulus. Oke sahabat puan, di sini saya juga sudah menyiapkan 1 butir telur. Saya hanya ambil bagian kuning telurnya saja ya sahabat puan. Ini digunakan untuk memoles di atas kue nastarnya, supaya nanti bagian atasnya itu lebih crunchy dan tidak hancur saat pemanggangan. Kalau misalnya sahabat puan punya keju cheddar atau biji wijen, boleh ditaburkan juga kok nanti di atas kue nastarnya, tapi kali ini saya hanya menggunakan olesan kuning telur atau egg yolk. Ini kuning telur yang sudah saya pisahkan dari putihnya. Saya sisihkan dulu. Nah, untuk pemanggangan yang saya gunakan, saya tidak menggunakan oven ya sahabat puan, saya hanya menggunakan teflon. Ini teflon yang buka tutup. Kalau misalnya sahabat puan bisa pakai penggorengan biasa, teflon penggorengan biasa juga boleh, yang penting punya tutupnya ya sahabat puan. Nah, ini saya panaskan terlebih dulu panggangannya, itu dengan api kecil, atas bawah ya sahabat puan, supaya benar-benar nanti saat pemanggangan matangnya merata. Sekarang nastarnya kita oles dengan kuning telur. Satu persatu saya olesin seperti ini ya sahabat puan. Nah, ini menurut saya teflonnya sudah panas. Jadi saat dipanasin juga tetap dibolak-balik ya sahabat puan, kalau bisa rasio waktunya sama supaya nanti panas atas dan panas bawahnya sama. Oke, sekarang saya mau mempersiapkan untuk panggangannya. Saya oleskan dulu dengan mentega ya sahabat puan, supaya nanti kuenya tidak lengket. Walaupun ini teflonnya juga anti lengket, tapi sebaiknya kita olesin dulu mentega supaya nanti saat pemanggangan kan adonannya manis, jadi tidak gosong dan lengket di atas teflon. Nah, ini saya susun satu persatu. Saya beri jarak sedikit aja ya sahabat puan, sekitar 1 atau 2 cm. Kita susun satu persatu ke dalam panggangan.
Selama pemanggangan, saya membutuhkan waktu 15 menit ya sahabat puan dengan api yang super kecil supaya nanti bagian bawahnya juga nggak gosong tetapi atasnya kering dan benar-benar crunchy. Saya butuhkan waktu 15 menit untuk sekali panggang kayak gini ya sahabat puan. Saya juga nyaranin untuk sahabat puan yang mau manggang dengan teflon seperti ini supaya tidak dibuka-buka agar hasilnya tetap matang merata dan bawahnya nggak gosong. Ini setelah 15 menit pemanggangan ya sahabat puan, hasilnya mengembang. Biasanya tuh di bagian abis diolesin kuning telurnya sedikit retak ya sahabat puan. Makanya kalau bisa kita ngolesin kuning telurnya menyeluruh sampai kanan kirinya, nggak cuman atasnya. Ini saya mau pindahin ke atas piring untuk disajikan. Ini cocok banget buat sahabat puan yang mau iseng-iseng bikin nastar karena pengen makan nastar tapi kalau beli mahal dan kalau misalnya bikin dengan resep yang lain sedikit ribet ya sahabat puan. Jadi mendingan ikutin resep ini aja karena cuman pakai 3 bahan, no oven and no mixer. Cuman pakai teflon panggangan biasa. Oke sahabat puan, ini hasil dari nastar saya hari ini. Nastar ini juga enak banget karena hasilnya tetap chewy. Kalian bisa makan setelah sudah dingin ya sahabat puan. Jadi proses pematangannya benar-benar sempurna. Kalian bisa bikin sendiri selai nanasnya atau mau beli juga boleh. Ini bikinnya mudah banget, simple dan gak perlu waktu yang lama. Untuk mengisi kebosanan nih sahabat puan di rumah bisa mencoba resep kita. Terima kasih sahabat puan untuk menonton video kita. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dadah.